Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dwi Prasetyo dari kelas manajemen 2C. Di sini saya akan menjabarkan hasil review dan resume jurnal dari Mary Nur Amelia, Yulianto Eko Prasetyo, dan Iswara Maharani yang berjudul EUMKM Aplikasi Pemasaran Produk UMKM Berbasis Android sebagai Strategi Meningkatkan Perekonomian Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia selalu mendapatkan perhatian khusus dari kalangan masyarakat hingga pemerintah. Pasalnya, peran dan andil UMKM dalam perekonomian terbilang strategis bila dilihat dari banyaknya jumlah unit usahanya yang mendominasi. Tingginya penyerapan tenaga kerja, besarnya kontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto nasional atau PDB, dan sumbangannya terhadap nilai ekspor. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS hingga tahun 2012, jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 56.532.592 unit usaha atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM lebih dari 107.657.509 orang atau sebesar 97,16% dari angkatan kerja. Kontribusi UMKM pembentukan PDB mencapai 4.870 triliun atau sebesar 59,8%. Terkait dengan sumbangan dalam pembentukan nilai ekspor, UMKM menyumbang sebesar 167 triliun atau sebesar 14,6%. Dalam hal ini, UMKM memiliki peranan sangat penting untuk pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia. Selain berperan untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, UMKM berperan untuk menambah lapangan pekerjaan. Di era digital yang serba canggih di zaman sekarang ini, banyak para pelaku bisnis yang sangat berkembang karena adanya teknologi yang sangat canggih ini. Pemanfaatan teknologi bagi para pelaku bisnis salah satunya yaitu sosial media sebagai alat pemasaran. Dalam indeks secara global, Indonesia menempati peringkat ke-90 dari 137 negara. Salah satu peningkatan Indonesia dinilai unggul dalam indeks ini adalah upaya untuk memanfaatkan networking. Namun, nyatanya dalam lapangan, para pelaku UMKM di Indonesia masih menemui kesulitan dalam menembus pasar ekspor. Salah satu kendala yang sering dihadapi para pelaku UMKM yaitu mengenai pemasaran yang masih terbatas karena kurangnya pengetahuan dari para pelaku UMKM. Untuk itu, diadakannya sosialisasi serta upaya peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan oleh pelaku UMKM lokal untuk menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat. Para pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengembangkan usahanya sehingga para pelaku UMKM bisa cepat maju dan bersaing secara global. Selain itu, diperlukannya adanya upaya dari pemerintah untuk melindungi dan mengenalkan produk UMKM di mancanegara sehingga produk lokal bisa menjaga eksistensinya, yaitu melalui e-produk Indonesia, aplikasi berbasis Android sebagai wadah pemasaran produk UMKM di pasar mancanegara sebagai upaya meningkatkan perekonomian negara. Internet sebagai salah satu yang penting dalam bisnis untuk melakukan pemasaran atau marketing. Sosial media sangat penting bagi perkembangan bisnis pada era digital sekarang ini karena mudah digunakan serta biaya yang dikeluarkan juga sangat murah.
Metode yang digunakan itu ada dua macam. Yang pertama itu ada metode deskriptif dan yang kedua ada metode kualitatif. Metode deskriptif adalah membuat observasi dan kemudian menarik kesimpulan. Sedangkan metode kualitatif cenderung menggunakan deskriptif dan analisis. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam metode kualitatif. EUMKM merupakan sistem pemasaran produk UMKM Indonesia dalam menembus pasar bebas ASEAN dengan berbasis Android. Karena para pelaku UMKM masih mengalami masalah terhadap pemasaran produknya, sehingga dengan adanya EUMKM diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya masing-masing. EUMKM sebenarnya hampir mirip dengan sistem pemasaran secara online, namun bedanya EUMKM proses jual beli dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Para pelaku UMKM yang ingin memasarkan produk terlebih dahulu harus mendaftar dan menguji kelayakan produknya kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. Setelah mendaftar dan menguji kelayakan, para pelaku UMKM akan mendapatkan sertifikat kelayakan produknya dan akan memperoleh username dan password untuk mengunggah data-data produk mereka. Ada pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasan. Dalam mewujudkan konsep melalui EUMKM, aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android tentunya melibatkan banyak pihak dalam mengimplementasikannya. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mewujudkan konsep ini, yang pertama ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan EUMKM, yaitu sebagai pengawas pelaksanaan program, pengontrol pelaksanaan program, sekaligus sebagai akumulasi dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan EUMKM. Yang kedua ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM di sini ikut andil dalam mewujudkan konsep EUMKM sebagai pelaksana, membuat kebijakan, pengawas, dan menentukan produk hasil UMKM yang masuk dalam kriteria pemasaran serta pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat penjamin mutu. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UMKM juga berperan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mensosialkan program EUMKM yang berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi. Yang ketiga ada Kementerian Ekonomi. Peranan dari Kementerian Ekonomi yaitu sebagai pengontrol sirkulasi barang yang keluar masuk ke negara Indonesia, mengawasi pertumbuhan ekonomi, dan sebagai lembaga yang turut serta dalam mensosialisasikan konsep EUMKM. Yang keempat ada Kementerian Riset dan Teknologi. Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara. Dalam mengimplementasikan konsep EUMKM, Kementerian Riset dan Teknologi berperan sebagai tim ahli yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat aplikasi pemasaran produk hasil UMKM. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan EUMKM dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dalam Kementerian Riset dan Teknologi yang berperan dalam mewujudkan konsep EUMKM adalah staf ahli bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Yang kelima, masyarakat. Masyarakat dalam mewujudkan konsep EUMKM, peranannya sebagai peserta masyarakat sasaran yang akan menggunakan EUMKM untuk memasarkan hasil produk mereka ke berbagai negara di kawasan AFTA.
Yang keenam adalah perusahaan jasa pengiriman barang. Perusahaan jasa pengiriman barang memiliki andil sebagai mitra kerja pemerintah dan produsen UMKM dalam memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, hingga barang pesanan sampai ke tangan konsumen. Langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan konsep UMKM. Strategi yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan konsep UMKM dengan menggunakan beberapa langkah penelitian dan sosialisasi. Langkah-langkah pengimplementasian ini, yang pertama ada tahap pembuatan aplikasi. Langkah pertama yang dilakukan untuk menerapkan gagasan yaitu dengan membuat aplikasi yang digunakan sebagai wadah untuk memasarkan produk UMKM. Yang kedua ada tahap sosialisasi dan pendataan serta sertifikat produk UMKM. Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait UMKM sedetail mungkin, mulai dari kegunaan, manfaat, cara penggunaan, dan lain-lain. Selain melakukan sosialisasi, yaitu pemberian sertifikat bagi produk-produk UMKM dilakukan sebagai jaminan kepada konsumen dari pemerintah Indonesia, sehingga setiap produk yang dipasarkan tidak mengecewakan konsumen. Yang ketiga, ada tahap input data produk UMKM yang bersertifikat ke web. Setelah pemerintah mendata dan menyatakan produk-produk UMKM mana saja yang telah lolos seleksi dan bersertifikat, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan data tentang produk tersebut ke dalam web yang disesuaikan dengan jenis produk dan wilayah produksi. Sistem penginputan data dilakukan oleh lembaga yang bertugas baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Yang terakhir ada tahap pengiriman barang. Tahap pengiriman barang dapat dilakukan sendiri oleh produsen melalui jasa pengiriman barang yang bekerjasama dengan pemerintah. Namun, bagi para produsen yang tidak paham dengan sistem pengiriman barang ke luar negeri, maka pihak pemerintah akan membantu hingga pesanan sampai di tangan konsumen. Bagi produsen yang belum memiliki modal yang cukup, biaya pengiriman barang akan dibantu pemerintah dan produsen dapat melunasinya dengan sistem kredit dengan ketentuan yang telah diterapkan. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.